warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk dikumpulkan di taman-taman surganya Allah. Di rumah taman surga bukan? Taman surga juga ya, tergantung. Yang jelas kata Nabi, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Jadi kalau kalian melihat taman surga, maka mampirlah ke situ, walaupun tidak lama. Kan kita nggak seharian ya, cuma 2 jam setengah, nggak nyampe 2 jam kayaknya lah. Nah itu taman-taman surga itu kita. Jadi bagi siapa yang berada di dalamnya, di situ akan ada keindahan. Ibu kalau masuk ke majelis ilmu pasti ada keindahan, ada kebahagiaan. Karena surga itu tempatnya bahagia, tempatnya senang. Nah itu kalau lagi puyeng, rumpek, banyak masalah, itu jangan ditinggalkan majelis ilmu. Itu solusi. Kenapa di situ adalah taman surga? Ketika di rumah ada taman neraka, buru-buru pindah ke taman surga. Kapan yang ngaji nih? Lagi banyak momen banget nih, bete banget yang gak jelas dan sebagainya, banyak masalah sebagainya. Nah ikutilah kata Nabi, mampirlah ke taman surga. Apalagi kalau kita ahli surga. Ahli surga itu yang selalu datang ke tempat itu dimanapun berada gitu. Dalam kondisi apapun kita datang, itu berarti kita sedang mendatangi surga. Yang menolong dan menghadirkan kita datang ke taman surga itu bukan karena diri kita, Bu, tetapi karena Allah. Allah bilang begini, barang siapa yang dikehendaki orang itu diberikan kebaikan. Berarti orang yang diberikan kebaikan itu orang yang dicintai oleh Allah, Bu. Maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ketika dia duduk di taman surga, Allah akan kasih pemahaman. Berarti itu tanda salah satu orang yang dicintai oleh Allah. Karena kita termasuk bagian itu, mari kita mensyukuri banget nikmat Allah yang paling agung ini, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas tentang mujahadahnya orang yang sungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah dengan melakukan ibadah yang maksimal, yang paling maksimal dengan cara qiyamul lail. Qiyamul lailnya Rasulullah saking sungguh-sungguhnya ibadahnya kepada Allah sampai jasadnya ini, badannya ini dikorbankan. Untuk apa? Dia korbankan demi memenuhi hasrat ruhnya, demi memenuhi hasrat kolbunya. Kolbunya ini semangatnya luar biasa, Bu. Ruhnya ini luar biasa bercahaya, sehingga jasadnya itu keteter, kalah dengan ruhnya lebih dominan, lebih kuat. Nah biasanya kata para ulama, kalau ruhnya lebih kuat, kalau kolbunya bercahaya, kalau kebaikannya lebih berat, maka si jasad akan keteter untuk
majikan ke ke bawahan ke majikan tuh mengabdi. Nah, badan ini kan sebetulnya harus mengabdi kepada ruh kita, Bu. Nah, yang sungguh-sungguh bermujahadah kepada Allah, yang hatinya, ruhnya dia lebih kuat. Orang yang bermujahadah itu bukan karena badannya kuat, Bu. Bukan pula karena etis gitu. Bukan pula karena tidak pernah sakit, bukan. Orang yang bisa bermujahadah bersungguh itu karena dia bermujahadah dengan niat dan keinginannya. Niat itu ada di mana, Bu? Ada di dalam sini. Bukan karena kita hebat, karena saya mah nggak pernah kena asam urat, saya mah nggak pernah deh kena penyakit yang berat-berat gitu, sakit dengkul dan sebagainya. Dijamin nggak dia rajin ibadahnya? Enggak dijamin, Bu. Yang menjamin seseorang itu bermujahadah, sungguh-sungguh rajin dalam ibadah, kalau di dalamnya ini dia bagus. Makanya saya ganti, Bu, ayo terbagus di dalam kita ini. Nanti akan keteter tuh buat jasad kita. Baru selesai sholat udah zikir, habis zikir baca Quran. Mungkin anak-anaknya bingung, mama ini rajin banget sih, sehari-harinya baca Quran, sholat mulu, zikir mulu, datang pengajian mulu, kok nggak ada capek-capeknya? Si jasadnya ini keteter sebetulnya, tapi nggak dirasa, Bu. Kenapa? Karena yang merasakan lelah dan lelah dan bahagia itu bukan si jasad, dia hanya sebagai alat. Badan kita ini hanya sebagai alat. Kalau menurut ahli dalam ilmu tasawuf, badan kita itu hanya sebagai alat. Seperti kuda ya, Bu ya. Seperti kuda. Kita ahli ya, hidup ya, Bu ya. Kuda ini ada penunggangnya. Kuda ini hanya sebagai alat, jasad, badan. Dia apa artinya? Dipecut sama yang punya kuda, dia bekerja kemana-mana. Selama yang penunggangnya itu semangat, mau kemana aja sih dia akan ikut terus. Nggak mungkin gini, kata penunggangnya gini, kuda ayo jalan, nggak mau saya mau sini aja duduk, capek. Nggak ada, Bu. Nggak seperti itu gitu. Analoginya kalau menurut Al-Ghazali gitu ya. Jadi si jasad kita ini seperti kuda, kemudian ruhnya, jiwanya itu seperti yang menungganginya. Jadi si jasad ini kemana aja arahnya dia akan mengikuti. Nah, kemana aja arahnya dia akan mengikuti. Ketika si penunggang ini lengah, kemudian merasa kurang sungguh-sungguh, di belakang kuda ada anjing yang mengikuti kemana aja. Kalau si penunggangnya ini lemah, loyo, ntar aja, males-malesan, maka yang akan menggiring si kuda ini anjing belakang. Bisa ngerti nggak siapa anjing itu? Nafsu. Iya, nafsu kita. Nafsu amarah, nafsu yang jelek. Jadi sebenarnya harus bagaimana? Harus jiwa yang menguasai kuda tadi. Kalau jiwa kita lemah, kalau jiwa kita pengen santai-santai, kalau jiwa kita pengen leha-leha, terus tar dululah ngaji, banyak urusan, tar dululah sholat capek banget dan sebagainya, berarti si jiwanya ini lemah. Nanti yang akan menggiring nafsu kita. Sedikit saya berbicara tentang kondisi nanti setelah pembelajaran maqasid al-husna bisa sarhaya husna al-asmaul husna yang karya Imam Ghazali tadi, kita akan ngebahas tentang manusia itu terdiri dari apa. Analoginya seperti tadi, Bu. Sedikit saya bawa karena berkaitan dengan bermujahadah. Jadi kesungguhan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa sampai kakinya bengkak? Artinya
jasadnya ini sampai teter, Bu, ngikutin kondisi ruhnya Rasulullah. Kalau ibu mau lihat lagi lebih dari itu, kenapa Rasulullah bisa membelah batu yang luar biasa besarnya ketika perang Parit, apa namanya? Khandaq, ya. Kenal kan? Itu karena di dalamnya yang kuat, Bu. Nah, sih ngikutin aja. Kenapa ada orang banyak nanti? Kok saya begini? Kok saya mau begitu? Kok susah banget? Kok berat banget dan sebagainya? Yang berat bukan jasad kita, yang merasa susah bukan jasad kita, tapi nanti akan kita bahas selanjutnya di sini. Jadi orang yang sungguh-sungguh bermujahadah itu karena di dalamnya, Bu, itu bakalan bisa rajin ngaji kalau di dalamnya nggak kuat. Iya, nggak, Bu. Aduh, nanti banyak aduhnya. Kenapa nggak ini, ada itu? Cari-cari yang berkaitan dengan jasad, bukan yang berkaitan dengan kolbu. Kalau kolbu itu mengarahnya ingin dekat kepada Allah, mencari sesuatu untuk tabungan nanti. Ya. Nah, ini biasanya kalau banyak alasan yang bukan uzur syar'i, ya Bu ya, itu yang mengarahnya kepada kebutuhan jasad kita. Nah, selain tiduran juga mungkin pengen ada sosial lah, ada yang lainnya lah. Nah, itu yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa menempel pada jasad kita, disebutnya lah, mungkin bertambahnya nilai minala dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya Bu ya, ke hadis yang hadis yang ke-6. Kemarin hadis ke-4 dan ke-5. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tadinya seorang budak dan masuk Islam, dan beliau selalu mengikuti kemana aja Rasulullah berada. Nah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan dari yang mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat itu masing-masing dari keduanya itu ada kebaikan sendiri-sendiri, punya kebaikannya masing-masing. Cuma porsinya nanti yang akan berbeda ya Bu ya. Yang doif itu kebaikannya berapa, yang mukmin yang kuat itu kebaikan berapa gitu. Tapi punya kebaikan masing-masing. Ihris alama yang fa'u, bersungguh-sungguhlah, artinya semangat gitu Bu. Nah, ihris, bersungguh-sungguhlah mencari sesuatu alama yang fa'u, yang bermanfaat buat engkau. Yang bermanfaat itu artinya sesuatu yang bisa dibawa nanti ketika dibawa sampai selamanya, bukan sementara ketika di dunia saja. Bisa dibawa ketika kita di alam kubur, nemenin kita, bisa dibawa sampai menghadap Allah di yaumil qiyamah. Itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini maksudnya bersungguh-sungguh cari itu, kata Rasulullah. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul lani fa'altu kana kadza wa kadza, dan jika musibah sesuatu diri kita, jangan kalian mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau seandainya saya melakukan ini, saya nggak kena itu musibah yang kemarin, musibah yang tadi. Kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya nggak bakalan kena. Kan kadang orang suka
Ustaz, begitu ya. Cari alibi, cari modus pembenaran. Nah, kalau kamu nggak begitu, anak kita nggak bakalan begini. Kalau kamu nggak begitu, kalau saya nggak begini, nggak bakalan begini, kan begitu. Kata Nabi, wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan suka berbicara seperti itu. Nih ilmunya ya. Jangan suka mengatakan kalau saya melakukan itu pasti ini terjadi. Kalau saya tidak melakukan itu pasti nggak terjadi. Nah, itu nanti akan kita jelaskan kenapa. Walakin kul, tetapi kata Nabi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini tuh sudah ditentukan oleh Allah dan pasti akan terjadi dan terjadi gitu. Udah terjadi mau diapain? Jangan suka bilang seandainya begini, seandainya begitu, ribut. Padahal udah berlalu ribut ya kita sama suami, sama anak. Kamu sih coba kalau kamu begini, coba. Udah ketentuan dari Allah. Fa inna law taftahu ala syaitan. Kenapa sih kita tidak boleh seandainya gitu? Karena itu akan membuka peluang syaitan. Peluang setan. Nah, biasanya kalau seandainya nggak begini, akhirnya kita lain A, B, C, terus panjang. Udah gitu kita menyesal. Udah gitu kalau nggak marah kepada pihak orang lain. Di situ akan masukku. Kenapa nggak boleh begitu? Kalau terjadi ya sudah, tinggal ambil ibunya, tinggal ambil hikmahnya, pelajarannya saja. Ini tuh yang dikasih siapa? Allah, yang punya ketentuan qadar, yang punya pekerjaan Allah. Nah, karena terjadi kata Nabi supaya tidak menimbulkan satu kerusakan lebih besar, jangan seandainya, jangan suka begitu. Kadang-kadang kita suka gitu ya. Coba ya kemarin nggak melakukan ini, kita suka salah perfeksi. Oh ya nggak boleh, bilang seandainya. Iya, ketahuannya pasti setelah kejadian. Nah kita awal ya. Kata para ulama, al-mu'minu qawiyyun khairu wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih baik wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Maksudnya apa? Mukmin yang kuat di sini maksudnya ibu bukan ke postur tubuh, bukan ke badan yang kuat, bukan fisik yang kuat, atletis, gegap, bukan itu. Yang dicintai oleh Allah, mukmin yang kuat itu artinya orang yang keimanannya. Jadi ada teman kuat badannya, itu lebih disukai Allah, katanya kan orang mukmin yang bukan itu maksudnya. Karena ada orang yang badannya nggak kuat, malah sering sakit-sakitan, malah sering letoy gitu ya bu kelihatannya, karena punya penyakit dan sebagainya. Tapi di sini keyakinannya, optimisnya sama Allah, kemudian dia kebergantungannya, ketakwaan sama Allah tidak diragukan lagi. Nah, maksud Allah tuh kata para ulama, dan kemudian dalam tafsir Al-Quran dikatakan maksudnya adalah keimanan yang kokoh, yang tegar, yang dia tidak ragu lagi dengan apa yang akan terjadi, apa yang sudah diinginkan oleh Allah gitu. Dia yakin hidupnya tuh penuh dengan keyakinan walaupun dia sakit-sakit. Kenapa? Kita contohkan Nabi Ayub ya. Kalau emang badannya yang dilihat oleh Allah, berarti Nabi Ayub tidak begitu disukai oleh Allah. Kenapa? Karena lemah. Cari nafkah buat sendiri beliau nggak bisa ketika dikasih ujian sakit ya. Istrinya yang nafkah. Tapi apa? Allah lebih cinta kepada Nabi Ayub daripada orang-orang yang kuat, daripada yang lainnya. Kenapa?
dari segi fisik yang di sini, artinya karena keimanan. Nah, dia lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang jadi kekuatannya kekuatan iman, ya Bu ya. Dan kalau dia punya kekuatan iman, itu lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Nah, ibu-ibu yang datang ke majelis ilmu, bukan majelis ilmunya harus di sini ya Bu ya. Yang penting dia menambah keimanan, kekokohan dalam keyakinannya kepada Allah. Ketika ada seorang yang ingin menambah keimanannya, kemudian dengan keimanan tersebut, disitulah orang itu di mata Allah lebih baik dan lebih dicintai daripada orang yang tidak datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena salah satu syarat pintu untuk bertambahnya keimanan itu dengan ilmu. Gak ada orang gak belajar tiba-tiba imannya, keyakinannya, ketawakalannya dan sebagainya naik tinggi. Gak ada begitu. Gimana caranya? Kan semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran dan hadis itu harus dikaji, harus dipelajari. Dan salah satu kewajiban dalam Islam adalah belajar. Belajar itu wajib. Jadi barang siapa yang tidak mau belajar karena sudah merasa saya sudah berkecukupan, saya sudah bisa sholat, saya sudah bisa puasa, saya ngerti kok tentang agama, tapi tidak ditambah pemahaman dan pengertiannya. Kata Allah, bagi yang terus menambah, bagi yang terus belajar, berarti dia lebih kuat. Satu, pengetahuannya nanti akan berimbas keimanannya. Nah, ini orang yang kuat di mata Allah, Bu. Nah, kuat keimanannya setelah yang kuat dicintai oleh Allah, dan kata Allah orang lebih baik. Keluarga yang dibangun dengan pengetahuan agama, dia terus belajar, belajar. Ini keluarga yang lebih dicintai oleh Allah. Ini Bu hadisnya. Ada tetangga sebelah, Bu Fila, banyak cakep-cakep, atletis dan sebagainya, hartanya juga, kita mah biasa aja. Tapi anaknya belajar, dia belajar agama, dia terus tingkatkan kemampuannya. Tadinya saya nggak bisa baca Quran, Bu Fila, atau tadinya saya terbatas, kemudian saya ikut tahsin. Setelah ikut tahsin jadi lancar. Itu artinya ada peningkatan kan? Ada satu peningkatan. Nah, ini dicintai oleh Allah. Jadi ibu-ibu yang tadinya tidak pengetahuannya mungkin sudah lancar, tetapi kurang memahami hal yang lebih tinggi lagi. Tapi setelah ikut tahsin, contohnya, kemudian kita ikut kajian Riyadhus Shalihin, ikut kajian Sarah Al-Asmaul Husna, tambah pengetahuan kita, bertambah keinginan kita. Di sana, di luar sana ada orang santai-santai. Apa kata Allah? Aku melihat dia lebih kuat daripada yang di luar, dan aku lebih mencintai orang ini daripada yang tidak melakukan. Ibu mau kan kita dicintai oleh Allah ya? Belajar terus. Belajar itu tidak ada bosan-bosan, tidak ada batasnya. Sampai kapan bilang? Kalau berhenti, udah rajin-rajin terus berhenti. Apa kata ulama? Di hadis yang selanjutnya ini, kehidupan itu, Bu, kehidupan itu harus bertambah, meningkat. Jadi bagaimana caranya? Harus dikejar, harus ada usaha yang terus. Tiba-tiba, kalau di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, wasta'in billah wala ta'ziz, jangan lemah, minta pertolongan Allah. Kita udah rajin nih ya Bu ya, tahajud udah rajin, tiba-tiba di bulan yang kedepannya, di tahun yang kedepannya
sama. Porsi masih sama. Kata para ulama, kalau porsinya masih sama, itu menandakan tidak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan, justru di awal dari kemunduran. Saya berpikir, bagaimana kalau orang yang udah rajin tiba-tiba lagi, wah itu mah sangat mundur, rugi sekali. Yang sama aja kata Nabi, kata para ulama, itu menandakan awal kemunduran. Kenapa? Karena waktu berjalan terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan Allah per hari ya Bu ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah hari ini, besok, minggu ini, minggu depan, bulan depan dan seterusnya diputar oleh Allah. Allah ingin tahu siapa yang paling baik amal baiknya, ibadahnya, akhlaknya. Kok sama aja dari kemarin dan hari ini? Hari ini sama besok. Kita jangan melihat begini Bu. Dari yang itu tuh kemarin baik, sekarang kurang baik, malah buruk gitu. Kita melihat ke situ. Kenapa? Karena kita ingin di mata Allah itu menjadi orang yang kuat dan dicintai Allah. Berarti harus ada yang meningkat Bu. Kayak orang jalan Bu, naik ke gunung. Gunung itu adalah di atasnya itu adalah tempat terakhir yang akan kita tuju. Ketika kita jalan, kemudian di tengah jalan kita berhenti, istirahat dulu, diam dulu, atau saya mau udah di sini aja, sampai nggak Bu ke atas. Walaupun tidak mundur ke belakang, itu artinya di awal dari kegagalan, nggak nyampe sampai ke atas, nggak nyampe sampai ke Allah. Jadi artinya orang mukmin yang kuat itu yang terus memacu dirinya setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun, itu terus bertambah kebaikannya, bertambah keyakinannya kepada Allah, bertambah pengetahuannya. Karena jangan-jangan udah rajin, udah gitu berhenti, udah ngerti deh kayaknya, udah paham ya Bu ya, sholat jalan terus, langkah jalan terus, berbuat baik udah ngerti, tapi dia nggak bertambah keimanannya kepada Allah. Kalau stagnasi itu seperti mau ke puncak gunung Bu, ketika dia berjalan atau dia berlari, harusnya berlari kalau belum sampai tujuan, nggak di tengah jalan berhenti, bikin kemah di situ aja udah. Nggak tahu puncaknya seperti apa. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi, wala ta'jiz, kalian jangan lemah. Ta'jiz itu artinya, kata para ulama, kalau alama yang dulu ya, kan di sini sebelum ta'jiz, ihris alama yang bersungguh-sungguhlah kalian di dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah ketaatan kepada Allah, maksudnya. Karena taat itu akan menjadi bekal buat kita. Sesuatu yang bermanfaat itu kan banyak ya Bu ya. Kita bisnis nih Bu, kita dapat untung, manfaat nggak? Manfaat juga kan? Tapi apakah itu akan mendatangkan ketaatan kepada Allah? Dijamin nggak? Nggak. Nah, yang dikatakan di sini oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'u, ketika dia bisnis, ketika dia bekerja, ketika dia berusaha, harta yang dia dapat itu menjadi ketaatan kepada Allah dan akan dibawa nanti sampai ketika di kematian, ketika di alam akhir nanti, itu maksudnya. Maka kata Nabi, bersungguh-sungguh kalian mengejar itu gitu. Ibu-ibu yang punya bisnis silahkan, punya kontrak silahkan, punya usaha dan sebagainya silahkan. Tapi kita yang kan ini mencari ridho Allah, beli baju, beli tas, beli apa, dipakai untuk
pengajian, baju dipakai untuk sholat, makan yang kuat dipakai untuk beribadah kepada Allah, sebagian infakkan, sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Pokoknya niat cari ridho Allah gitu Bu. Nah ini kata Nabi, ihris, sungguh-sungguh kalian di dalam mencari ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya keuntungan doang gitu. Yang penting belum nambah nih tabunganku, belum nambah saldonya nih. Aduh, ini aku punya niat nih mau ningkatin dan sebagainya. Tapi ketaatan kepada Allahnya lalai gitu. Jangan itu yang dikejar kata Nabi. Boleh ketika kita mau emang bukan ningkatin rumah, ya boleh-boleh aja Bu. Tapi jangan lalai. Nah, kalau buat ningkatin aja sungguh-sungguh banget, dimintain 20-30 ribu susah minta ampun. Ya, disuruh datang ke pengajian boro-boro, tapi kalau melototin tukang tuh sehari kuat dia. Kenapa? Tukangnya takut lalat katanya. Ibu, kalau punya tukang tuh nggak usah dilototin banget, kasihan. Iya, disenyumin aja. Kenapa? Dia juga manusia seperti kita. Ya kita minta aja doa sama Allah. Ya Allah, bimbing dia supaya tepat sasaran kerjanya. Udah gitu. Kalau dia lelet, ya bukan lelet ya Bu ya. Nanti manusia bukan robot. Gitu kalau saya mabuk di luar ya waktu bangun. Ada yang ngeluh saya, ini sama ya udah biarin aja. Emang dia robot saya bilang gitu. Terus enak dong dapat gaji kayak gaji buta gitu. Kerjanya ringan kan dibayarnya tetap saya. Ya udah itu sedekah. Nggak ada yang ribut lagi Bu setelah itu. Selesai kerjaan udah selesai baik-baik aja. Nggak ada omongan, si itu mah kerjanya begini sih. Nggak usah. Itu beban kolbu kita. Memasukkan makhluk ke dalam hati kita. Itu masukin kan. Kenapa? Karena kita tamak, masih ada tamak, rakus dan sebagainya. Itu harus dilawan. Lawan. Dan kebiasaannya biasanya orang kalau lagi bangun yang melototin itu. Kalau enggak nanti dikeluar dan sebagainya, karena kita merasa sayang kalau uang kita itu pakai sama orang, karena kita merasa sayang kalau itu sedekah lah. Saya sih gitu. Kalau ada hak kita yang diambil oleh dia gara-gara dia aja lelet, kalau sengaja kan Allah melihat, Allah adil, nanti kita akan dicukupi oleh Allah karena perbuatan zolimnya dia. Dia mah biarin aja urusannya sama Allah. Malah kalau bisa ya ini kesalahannya dia. Nah itu hebat lagi Bu. Ya Allah ampuni dia, itu kayaknya nih gunain kesempatan nih. Kita baik contohnya ya. Ya Allah ampunilah dia gitu. Memanfaatkan. Iya, biasanya kalau orang-orang baik itu dimanfaatin. Sebetulnya itu ruang untuk Allah memuliakan orang yang tadi sebetulnya. Iya, itu yang lagi suka bangun atau lagi diperbaiki gitu ya rumahnya dan sebagainya. Ya udah santai aja Pak, santai Bu, senyum aja. Pasti banyak kebaikan di dalam kalau kita positif thinking gitu. Ihris yang fa'uk, bersungguhlah di dalam mencari ketaatan kepada Allah sungguh gitu ya Bu ya. Kemudian wala wasta'in billah, dan mohon pertolongan dimanapun, kondisi apapun, keadaan apapun Bu. Jadi jangan pakai hawa nafsu katanya para ulama. Kenapa? Ketika sebelum itu ada kelanjutannya dulu, wala ta'jiz, dan kalian jangan lemah. Lemah ini artinya ta'ziz itu Bu. Kenapa orang lemah? Karena jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Saya bilang tadi apa? Jiwa itu seperti penunggang kuda yang pegang pecut ya Bu ya. Kuda kemana gitu. Kalau jiwanya lemah, maka yang menguasai siapa? Apa? Di belakang si kuda tadi. Angin. Oh itu pemisalannya luar biasa tuh Bu para ulama. Jadi nanti yang menguasai anjing. Ketika jiwa kuat, kita yang menguasai. Kita adalah komandonya, rajanya. Raja itu penunggang. Nah, kalau rajanya lemah, jiwa lemah, itu nanti akan menguasai yang di belakang, hawa nafsunya. Maka Nabi mengatakan ada ta'jiz. Kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, oh berarti
kita itu kalau lemah, berarti jiwa kita mengikuti hawa nafsu. Kalau jiwa kita kuat, maka si jiwa itulah yang akan menjadi komando buat pasukannya, jasadnya. Saya dulu udah pernah mengatakan, pasukan itu kalau gubernurnya, wali kotanya, akal kita, Bu. Gubernur, wali kotanya itu adalah akal. Jadi antara jiwa dan akal itu berbeda, Bu. Bisa dipahami ya? Nah, dulu udah saya jelaskan sedikit aja ya, Bu ya, karena ini agak dalam. Kemudian si tentara adalah badan kita, polisinya, jeder dan sebagainya, itu badan kita. Jadi yang menyuruh, yang memerintahkan tembak sana tembak sini, hukum ditegakkan dan sebagainya, itu adalah dari atasan. Nah, jadi kemarin saya pernah nyindir, kenapa dia bisa menembak, kenapa dia bisa menghukumnya? Itu semuanya undang-undangnya ada dari atas, nggak bisa dia melakukan itu. Nah, seperti itu. Nah, begitupun jiwa dan tubuh kita, Bu. Jiwa, akal, tubuh kita ya. Jadi akal ini ibaratnya panglima. Panglima kan berarti ada di atasnya ya. Raja itu adalah jiwa kita. Akal ini adalah panglima. Kalau jabatan itu ibaratnya gubernur, wali kota. Nah, kalau jiwa kita rajanya presiden ya. Kemudian badan kita ibaratnya tentara, yang bergerak di bawah, mau ngapain gitu. Nah, seperti itu. Wala ta'ziz itu artinya jangan jika mengikuti hawa nafsu. Maka Allah mengatakan di dalam Quran surah Shad ayat 26. Nah, Masya Allah, ruhnya sedang menikmati, ruh makanannya ilmu. Nah, beliau sedang menikmati, masih kecil kan sih ya. Ya Daudu inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fadillaka an sabilillah. Nah, itu Allah berkata kepada Nabi Daud, aku jadikan pemimpin di muka bumi, maka hukumlah manusia itu dengan yang menurut Allah, bukan hak menurut dia, menurut hawa nafsu dia, bukan. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsumu yang menggelincirkan, fayudillaka, yang menyesatkan dari jalan Allah. Ibu, selevel Nabi Daud itu terkenal kecerdasannya, selain dari suara dan serulingnya ya. Tapi ibu pernah dengar ketika Nabi Daud menyelesaikan tahkim, rebutan seorang ibu, dua orang ibu merebutkan satu anak, pernah dengar nggak? Ya, aslinya melepaskan. Itu siapa? Itu kan Nabi Daud, kenal kan? Ada dua ibu mengaku ini anaknya. Kemudian Nabi Daud putar otak nih. Zaman dulu belum ada DNA, Bu. Terus mungkin wajahnya juga nggak sama kayak ibunya, mungkin bapaknya udah mati, kan? Terus akhirnya mereka memperebutkan, ini anak saya, kata si ibu A. Kata ibu B, ini anak saya. Terus apa Nabi Daud? Aduh, ibunya ngaku. Dan wajahnya nggak jelas ke ibunya yang mana gitu. Ini pasti ke bapaknya udah nggak ada. Terus kata Nabi Daud begini aja. Nabi Daud berkata, kalau melihat ayat ini, pasti Nabi Daud mohon kepada Allah. Allah, siapakah ibu yang baik, yang ibu benar di sini? Maka ilham turun. Kalau para nabi kan malaikat Jibril mungkin ya. Kalau kita ilham, kalau manusia kita nih, Bu, tiba-tiba ada aja teng gitu. Wah iya, ini caranya begini gitu. Nabi Daud pun begitu. Maka Nabi Daud memerintahkan kepada panglimanya untuk ngambil pedang.
Kalau gitu anak ini akan saya bagi dua, setengah buat ibu A, setengah buat ibu B. Yang merasa ibunya beneran kan gak bakalan tega. Ya udah kalau gitu saya aja nyerah katanya gitu. Buat si ibu ini aja nggak apa-apa. Tuh ketahuan. Yang bukan ibunya ya merasa tidak ada ikatan batin. Ya udah belah aja kata yang bukan ibunya. Udah biar adil belah aja, yaitu bukan anaknya. Nah, Nabi Daud di situ tahu sebenarnya ibunya adalah yang tidak tega. yang relakan, tidak tega. Ini ibunya yang benar. Panglima jebloskan dia ya menyatakan palsu ya. Artinya ketika Nabi Daud disinyalir oleh Allah di dalam Quran surat Shad ayat 20 itu, ketika engkau menjadi tahkim, menjadi pemimpin, itu yang pertama jangan pakai hawa nafsu, tapi pakai keimanan. Kalau pakai keimanan, ketakwaan, insya Allah suatu negara itu akan makmur, akan sejahtera, hukumnya akan adil. Kalau pemimpin beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah udah bilang kok, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Dari langit dan dari bumi akan berkah itu suatu kampung, suatu negeri, Bu. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau negeri ini Al-Quran itu menunjukkan tapi kenapa pemimpinnya jadi begitu? Jangan disalahkan pemimpinnya juga, Bu. Berarti orang di sekelilingnya juga begitu. Bisa saja pemimpinnya baik, orang-orang di sekeliling lebih banyak yang bobrok. Bisa. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, diprotes oleh masyarakat, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa zaman engkau terjadi banyak huru-hara, peperangan, pembunuhan, padahal takwa kepada Allah? Allah sudah menjanjikan kalau orang bertakwa kepada Allah maka negeri akan aman, damai, sejahtera, tentram. Jawaban Ali luar biasa. Ketika zaman Rasulullah adem, tentram, ayam, sejahtera karena dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Ketika Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menjadi pemimpin, masyarakat makmur karena dikelilingi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, termasuk aku, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika aku yang memimpin, aku dikelilingi oleh orang-orang yang tamak akan kekuasaan, orang-orang yang ingin jabatan, harta dan sebagainya, maka kebobrokan terjadi, kata Ali bin Abi Thalib. Dia jawabnya itu, Bu. Kan pada kenapa zaman dulu gitu ya bisa adem, tentram, jangan-jangan kalau ini enggak ini segala macam. Kata Ali, mereka bisa negaranya, negerinya, kampungnya sejahtera karena aku ada di dalamnya, dikelilingi oleh model seperti aku. Tapi ketika aku yang memimpin, dikelilingi oleh orang-orang yang tamak akan kekuasaan dan harta. Masya Allah, sangat diplomatis itu jawaban dari Ali bin Abi Thalib. Karena tidak mungkin seorang Ali bin Abi Thalib yang hidupnya pas-pasan sederhana menjadi pemimpin ingin jabatan atau kekuasaan atau harta. Orang pembantu pun dia punya karena saking miskinnya. Sampai Hasan itu menyerahkan tampuk kekuasaan karena diminta oleh lawan politiknya. Itu hanya beliau. Berat. Anak itu tidak jauh dari orang tua. Yang itu yang lahirnya di tebas, cucunya Rasulullah itu Hasan. Hasan ya, yang ditebas. Tapi tampuk kepemimpinan yang dipimpin oleh Hasan, akan aja gitu. Ya udah kalau kamu mau, aku menjadi pemimpin bukan karena ambisi, tapi karena amanah dari rakyat, dari ini terus ada yang ambisi, ya udah diserahkan saja.
Dan di antara sifat yang paling mendekati Rasulullah yaitu Hasan. Kalau ibu mau cari silakan, di internet banyak ya Bu ya. Wala ta'ziz, jangan kalian lemah. Kenapa banyak manusia nih kita nih ya Bu ya? Kenapa banyak manusia yang banyak keluh kesah kita ya? Kemudian kayaknya saya bisa deh. Aduh, banyak urusan deh. Nah, dan sebagainya. Itu karena dari lemahnya jiwa. Lemah jiwa karena mengikuti hawa nafsu, Bu. Tidak optimis, kurang yakin, sebagainya. Sehingga kalau orang pengen bangun tengah malam, aku tuh pengen ya kayak dia kok bisa jam 3, kok aku bangunnya pas mau subuh aja gitu. Gimana dia bisa gitu? Dia mah emang cari pembenaran. Oh, dia mah emang ini. Kalau aku kan banyak kerjaan. Kalau aku kan sering pusing, sering sakit, tidurnya juga akhirnya kemalaman. Dicari pembenaran itu Bu biasanya. Nah, akhirnya dia tidak bisa. Kata Nabi, di sini wala ta'ziz itu jangan kau lemah. Berarti dicarilah yang hawa nafsu tadi, sehingga jiwanya kalah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sebetulnya dia mampu melakukan itu, Ibu. Atau kenapa yang ngaji itu lebih sedikit daripada yang nggak ngaji? Nanti pasti mereka banyak alasannya. Atau yang sholat duha dengan yang nggak sholat duha, mungkin kadang sholat duha pun niatnya karena dunia, bukan karena cari ridho Allah. Kebanyakan karena dunia, Bu. Biar saya mudah rizkinya, biar anak saya masuk ini, biar ini. Kalau udah dapat itu kadang-kadang nanti nggak rajin lagi kan udah tercapai. Nah, padahal dia bisa, Bu, untuk terus komitmen dalam beribadah kepada Allah, rajin gitu ya Bu ya. Rajin lebih dekat kepada Allah, lebih paham lagi, lebih yakin lagi kepada Allah. Karena apa? Karena dari mulai niat yang sudah tidak baik, nggak lurus, kemudian kalau sudah tercapai secara jasadi, akhirnya dia lemah. Kan yang dikatakan sini kuat itu optimisme, dia punya keyakinan yang kuat itu kan di dalam jiwanya dia. Nah, kalau jiwa kita lemah, nah itu mau melakukan apapun itu nanti saya mah nggak bisa deh kayaknya. Saya mah ya udah begini, ya udahlah. Segini juga udah alhamdulillah. Kalau suka gitu ya. Ya saya mah bisa baca satu halaman udah syukur deh. Saya bisa 1 juz ya sehari. Kok saya nggak bisa ya? Apa tuh Bu? Sebab apa? Jiwa, kembali lagi kepada jiwa. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku hadirkan sesuatu yang baik supaya kamu kerja. Itu tuh aku udah ngukur kamu tuh bisa. Satu kampung di sini tuh sikang sana itu bisa yang nggak ada kerjaan, contoh yang nggak ada uzusan nih bisa datang ke pengajian. Cuma jiwamu yang lemah. Padahal aku ukur, kan Allah lebih tahu. Udah ukur kita. Ibu dikasih tugas jadi pengurus atau panitia. Kayaknya saya nggak bisa deh. Padahal belum minta tolong sama Allah, belum belum ada luar biasa. Tadi kayaknya maju aja si anu dulu, saya mah nanti dan sebagainya. Sebetulnya mujahadah. Kenapa? Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kalau ibu nggak bisa berceramah, ceritakan tentang spiritual kehidupan. Saya ketika mendapatkan ujian musibah, sebutkan Bu, apa yang membuat ibu? Cerita aja di depan, nanti teman-teman nanya kan. Nanti ngambil ibroh dari peristiwa tadi. Tidak harus mengeluarkan ayat yang banyak. Ya Ibu ya, nanti akhir percaya diri ya, maju aja ke depan. Saya ketika contoh Bu Alis,
ketika saya kehilangan ini ternyata banyak hikmah di balik itu. Sebutnya cerita. Terus saya dikuatkan pengetahuan saya begini. Itu kan akan memberikan manfaat buat yang lain. Benar, gitu. Iya itu Bu Alis bener lah gitu kan. Terus saya mau ngikutin. Itu juga sama Bu. Jadi nanti kalau diminta sama Bu Tati jangan ceritakan saja pengalaman hidup. Saya waktu begini, saya waktu dididik orang tua saya dengan ini, ternyata orang tua saya itu mendidik saya begini. Ceritakan hal-hal yang bisa memberikan inspirasi yang baik buat teman-teman. Kalau tidak bisa mengungkapkan hadis, Al-Quran dan sebagainya, hal yang bermanfaat, ihris ala ma bersungguh-sungguhlah kalian memberikan manfaat buat orang lain sebisamu. Nah, saya hanya ingin memberikan motivasi aja spirit yang pada ibu-ibu supaya orang belajar itu nggak boleh pemalu. Ada keyakinan, keinginan yang kuat. Wala ta'jiz, jangan lemah. Kelemahan itu adalah jiwa mengikuti hawa nafsu. Sudah jam berapa Bu? Sudah 11:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ini belum selesai ya, sedikit lagi yang wa in asabaka sa'il fala taqul law anni fa'altu kana kadza. Kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu, maka enggak begini. Insya Allah bisa. Ya, kita lanjut lagi sih sebetulnya, cuma karena 11:30. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Materinya udah selesai dulu. Dan jam juga sudah menunjukkan 11:30. Ini di sini ya Bu ya, ketika kita diminta sebelum tidur, Ibu kan ada Al-Baqarah yang terakhir itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa sih ini harus dibaca sebelum tidur dan diulang-ulang terus? Ini Allah ingin menyampaikan kepada kita, bersungguh-sungguh kalian dalam beribadah, bersungguh-sungguh kalian dalam ketaatan kepada Allah, baik belajarnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat wajibnya, lebih di tambah lagi kualitasnya, kehusyuannya kepada Allah. Bisa Bu Fila, saya bukan ustaz, saya nggak bisa baca kitab, saya nggak bisa baca ini husu. Memang bisa husu, memang bisa gini. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani umatnya di luar kemampuannya. Berarti kalau itu disuruh oleh Allah, kita mampu. Jadi kalau bilang saya kan bukan ahli agama, saya bukan ini, kayaknya susah deh kalau melakukan itu. Enggak bisa Ibu, bisa. Kata Allah, aku sudah mengukur kemampuan kamu mampu. Nah, tinggal kamu ada kemauan, minta tolong nggak sama Allah. Begitu ya Ibu. Nah, coba pegang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiba-tiba ada anak punya masalah, suami juga bikin masalah. Aduh, kayaknya beban banget, berat banget nih, kayaknya saya udah nggak sanggup deh. Kata Allah, tidak akan aku kasih engkau masalah itu kalau kamu nggak mampu. Berarti apa ada di hadapan kita, kita mampu menghadapinya Ibu. Cuma bagaimana jiwa kita? Yang membuat berat itu bukan jiwanya Bu. Kita itu melihat dengan kacamata jasad kasat kita. Coba Ibu dibentak sama suami, langsung merundung ya, nangis, memasak, terus pulang ke rumah orang tua dan sebagainya. Itu arti jiwanya lemah. Coba jiwanya kuat, cuma omongan dia dan sebagainya, jangan dimasukin makhluk ke dalam hati aku. Ya sudah, senyumin aja gitu. Iya. Apa tiba-tiba anak bikin masalah? Kata Allah, la yukallifullahu nafsan.
Allah itu ngasih ujian ke kamu, pasti kamu bisa menghadapinya, melewatinya. Minta tolong sama Allah, dekat sama Allah, banyak istighfar, nanti Allah bantu menyelesaikan masalah itu. Kalau kita bilang banget, kamu mah masalahnya dikit, beratan aku, begitu aja Bu kalau ada orang yang ngeluh. Yang membuat berat itu karena jiwanya lemah. Jadi ketika ada yang berat masuk ke dalam dia, itu terbebani jiwanya. Coba jiwanya kuat, masalah itu. Jadi kuat jiwa kita ya, ada Allah. Nah, kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita, emang bakal lemah. Berat, karena kita mengandalkan kemampuan diri kita. Ya Allah. Nah, Allahnya hilang, cuma di mulut doang, ya Allah gitu. Boleh Saya tanya, bisa Ustazah? buka ya. Boleh nanya. Apa ini salah satu termasuk jiwa yang lemah? Seumpama ya, orang sudah menikah itu berpuluh-puluh tahun, belum dikaruniai anak. Kemudian dia itu umpama ini terus pergi ke kiai, jangan dukun lah, kiai gitu Iya, Bang. kita doa. Minta doa. Terus umpama ya dikasih amalan gitu. Dikasih amalan misalkan suruh baca sholawat lah, atau baca subhanallah lah, atau la ilaha illallah apa gitu, pokoknya dikasih amalan itu termasuknya itu masuknya apa? Apakah dia termasuk lemah kolbunya, lemah jiwanya, dan seandainya Datang ke kiainya. datang ke kiainya, perbuatannya itu datang ke kiai, terus sama kiai itu dikasih amalan sama gitu. Ya. Dia datang ke kiai ingin memperkuat jiwa. Nah, ingin memperkuat keyakinan dia kepada Allah. Karena apa? Kata Allah kan, "Falu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dia mengerti dirinya bahwa ini saya bahasa agamanya keimanan saya lemah nih. Nah, saya lemah gitu ya. Saya harus datang kepada seseorang yang bisa menguatkan jiwa saya. Kemudian berikanlah amalan-amalan untuk menguatkan jiwa dia. Kalau ketika dia melakukan amalan-amalan itu, kan itu intinya untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, ketika dia merasa lebih dekat kepada Allah, maka ketenangan itu akan timbul. Kata Pak Kiai akan ini. Pak Kiai itu bukan sebagai solusi, tapi sebagai jalan. Pak Kiai itu bukan solusi, tapi jalan untuk sampai kepada solusi tadi. Dan dia untuk melebarkan jiwa kita. Nah, jadi ketika datang itu bukan menandakan jiwa lemah, tapi dia ingin memperkuat jiwanya gitu, dengan didekatkan kepada Allah. Seperti ada yang konsul ke saya gitu Bu ya. Ini filah ini dia datang ke kita ingin ruang jiwanya itu makin luas, makin terbuka, makin ingin lebih tenang hidupnya. Berarti dia ingin lebih kuat jiwanya. Itu gak apa-apa, malah harus begitu, disuruh oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bertanya Bu, jangan malu-malu. Ada masalah ditependek, diem aja. Padahal tahu nih jawabannya kayak apa gitu. Coba datang kepada ahli zikir. Nanti biasanya di solusi didekatkan kepada Allah. Gitu. Dan kalau kita sudah dekat kepada Allah, masalah itu pasti akan terurai. Ya. Mau dikasih, nggak dikasih itu jawaban Allah. Ketika dia dikasih, alhamdulillah dia bersyukur. Nggak dikasih, oh belum waktunya. Kalau saya dikasih, nanti malah out-outan, malah berantakan. Ya Allah, karuniakan anak buat saya yang belum punya anak. Saya terima apapun itu, anaknya cacat Bu, anaknya EQ-nya lemah dan sebagainya. Kan tadi bilang, ya Allah yang penting saya punya anak, ya Allah saing dengan hawa nafsunya. Akhirnya, itu kan kamu yang minta, Allah, aku belum waktunya ngasih kamu. Nah itu, ya. Jadi nggak apa-apa datang untuk menguatkan jiwa kita. Terus dengan amalan-amalan itu, apakah si pengamal ini ibaratnya kalau masih awam kayak kita kan masih berharap pahala gitu ya Ustazah? Ya nggak apa-apa.
Karena kan keimanan itu bertahap dan bertingkat. Kalau kita nggak mengamalkan itu, malah jauh sama Allah. Tapi ketika dia mengamalkan amalan itu, walaupun niatnya mendapatkan pahala, kata para ulama, kata Al-Ghazali, itu nggak masalah, nggak apa-apa, bagus. Itu memasuki pintu gerbang pertama. Jadi gerbang ada 3, ada gerbang yang pertama, kemudian ada gerbang pertengahan, ada gerbang inti menuju puncak kepada Allah. Nggak apa-apa kan harus melalui gerbang pertama. Nah, seperti itu ya, pokoknya dapat pahala, kemudian dia berharap dapat A, B, C, D, apa yang penting. Nah itu imannya orang awam. Dan ini masukkan imannya bukan awam lagi, gitu. Tergantung orang itu. Terima kasih Ustaz. Enggak, orang kan kata Allah, hasanatu, satu kebaikan akan diganti menjadi asyru amsalihah. Itu Allah mengajarkan untuk orang awam, Bu. Al-Quran itu cover semua keimanan tangga orang itu. Nanti sampai 700 kali lipat. Itu tuh bukan akhir, Bu, 700 itu. Bukan akhir itu. Tapi kalau di bahasa Arab itu banyak. Yang itu nggak terbatas. Nanti kan ada barang siapa yang melakukan punya pahala kesabaran, maka di Allah pahalanya tidak terhingga. Bukan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 700 dan sebagainya. Itu udah limit. Nah itu artinya. Jadi nggak apa-apa kita bagi orang awam berbuat ini supaya dapat pahala banyak. Gitu. Tapi kan kita jangan hanya diam di situ doang, keimanan kita harus naik lagi. Minimal masuk imannya orang khawas. Pertengahan ketika kita nanti dipanggil orang ya. Jangan awam terus, Bu. Saya kalau nyumbang 5.000 ngaji pengajian nanti akan diganti oleh Allah 50.000, 500.000, akan diganti oleh Allah lebih dari itu. Kalau yang penting mah nurut sama Allah. Ya itu aja, taat aja sama Allah. Ya Allah, saya berbuat ini udah hitung-hitungan 10 kali lipat, pokoknya dikasih kesehatan lebih berharga, mahal, dikasih ilmu lebih mahal lagi, dikasih anak nanti yang soleh, saya minta kebaikan yang banyak ya Allah, nggak usah dihitung lagi lah, terserah Allah, yang penting saya ikhlas cari ridho Allah, itu banyak, lebih dari 10, 20, 30, 70 lebih, gitu ya. Itu iman orang-orang itu lebih tinggi, hasilnya juga lebih baik. Sudah ya, kita sudahi ya Bu ya kajian Riyadhus Shalihinnya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyimak. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah menolong kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita